Jadi tengah-tengah Al-Fatihah ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ Allah menimpali hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Disinilah pembatas antara jatahku dan jatah hambaku. Untuk hambaku apapun yang dia pinta, aku akan berikan. Tentu kita harus yakin Allah itu maha baik. Sedangkan kita maha tidak tahu. Lebih banyak hal yang kita tidak tahu, bahkan walaupun untuk diri kita sendiri. Boleh jadi sesuatu kita anggap itu baik buat kita, yang karena itu kita pinta pada Allah, tapi Allah lebih tahu itu nggak baik buat kita. Karena itu ketika kita minta hal itu, padahal hal itu nggak baik buat kita, yakin Allah berikan hal lain yang lebih baik. Yang seringkali manusia karena nafsunya merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah, padahal justru Allah berikan yang lebih baik. Karena pengetahuan kita sangat-sangat terbatas. Kita hanya tahu untuk hal-hal saat ini, besok lusa kita nggak pernah tahu. Mungkin gambarannya gambaran orang yang tidak tahu. Katakanlah dia minta rizki pada Allah, minta rizki itu pun dia batasi rizki seolah-olah cuma harta. Dia yakin kalau dapat punya harta banyak itu baik buat dia. Selanjutnya Allah kabulkan, ada yang kirim dari luar buat dia berapa miliar. Dia datang ke bank, dia ambil dengan perasaan bangga. Rupanya sudah dibuntuti oleh orang jahat. Begitu keluar langsung dirampas, dia pertahankan, tangannya ditebas, putus. Misal, begitu pulang dia merenung, kalau tahu tanganku bahkan begini, lebih baik aku nggak dapat rezeki sebanyak itu. Baru dia menyadari. Andaikan dia minta Allah nggak berikan sesuai permintaannya, Allah berikan yang lain, mungkin. Jadi ilmu manusia sangat terbatas. Demikian juga tentang seseorang, sifat seseorang. Orang yang saat ini kita yakini baik, kita nggak tahu esok, lusa, tahun depan, 5 tahun ke depan apakah tetap baik atau bagaimana. Yang tahu cuma Allah. Ulama sehebat apapun nggak ada yang tahu perjalanan hidup seseorang, takdir seseorang. Kalau kita yakin, oh dia tahu sebelum terjadi, bahkan 5 tahun ke depan pun dia sudah tahu, ini bisa syirik kita. Segala yang gaib, hal yang belum terjadi, wajib kita yakini yang tahu cuma Allah. Ketika kita tahu saat ini capers kita yang ini baik, ini soleh, kita doain semoga dia istiqomah dalam kebaikan dan kesolehannya. Tapi jangan ada di hati kita, pasti dia akan tetap baik selamanya. Mendahului takdir Allah tidak boleh. Manusia pengetahuannya terbatas. Karena terbatas dan berbeda-beda pengetahuan satu orang dengan orang lain, ketika menilai seseorang pun tidak tertutup untuk berbeda penilaian. Ulama ini menilai capers ini terbaik, ulama yang itu menilainya capers itu terbaik. Jangan dianggap masa sama-sama ulama kok jagonya calonnya berbeda, itu bukan aib. Contohnya terjadi di masa Rasul antara dua mertua Rasul, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sempat berselisih, bahkan saking berselisihnya sampai berdua ini sahabat tidak beradab di hadapan Rasul. Berselisih dalam hal meminta si A jadikan pimpinan.
Pernah dengar hadisnya? Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari 4847, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. An Ibni Abi Mulaikah radhiyallahu anhu qala anna Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu qala annahu qadima rukabun min Bani Tamim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakrin Amir al-Qaqqa bin Ma'bad. Faqala Umar bal Amir al-Asqa bin Habis. Faqala Abu Bakrin ma aradta illa khilafi. Faqala Umar ma aradtu khilafak. Fatamaraya hatta irtafa'at aswatuhuma. Wa fi dzalika nuzila ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ini hadis ini sangat pas untuk disampaikan di momen-momen saat ini jelang kita pilpres, untuk menetralisir supaya umat Islam tidak tercabik-cabik ukhuwahnya gara-gara pilpres. Dari Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa sahabat Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu an berkata, suatu hari datang rombongan tamu rakyat penduduk Bani Tamim menghadap Nabi. Rupanya penduduk Bani Tamim ini belum memiliki pimpinan. Penduduk Bani Tamim belum mempunyai pemimpin. Abu Bakar As-Siddiq langsung meminta kepada Rasul, wahai Rasul, jadikanlah Al-Qaqqa bin Ma'bad sebagai pimpinan buat mereka. Usulan Rasul ditolak oleh Umar. Jangan Rasul, tapi angkatlah Al-Asqa bin Habis. Yakin dua sahabat ini punya penilaian berbeda. Abu Bakar menilai Al-Qaqqa bin Ma'bad ini sosok terbaik untuk jadi pemimpin Bani Tamim. Sebaliknya Umar bin Khattab menilai Al-Asqa bin Habis sosok yang paling pas jadi pemimpin mereka. Disanggah oleh Umar, Abu Bakar berkata, ma aradta ila khilafi. Umar, kenapa kamu selalu ingin beda dariku? Umarnya membantah, ma aradtu khilafak. Enggak, aku enggak bermaksud beda darimu kok. Ini dua sahabat utama, dua mertua Rasul berdebat, suara mereka meninggi. Padahal saat itu ada Rasul. Mereka tahu enggak boleh berdebat di hadapan Rasul, apalagi dengan suara tinggi. Rasul tidak menegur mereka, tetapi langsung Allah yang menegur mereka. Nah, itu yang tadi kita baca dalam sholat rakaat pertama Al-Hujurat, dari ayat 1 sampai ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulullah. Allah lebih tahu siapa yang paling pas untuk jadi pimpinan mereka. Yang selanjutnya Allah beritahukan pada Rasul,
Di antara sunnah Rasul, kalau ada satu kabilah, ada suku kok nggak ada pimpinannya, Rasul pasti akan tunjuk untuk jadi pimpinan. Takutlah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat kedua, nasihat untuk dua sahabat utama yang saking berdebatnya mereka suaranya tinggi di hadapan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suara di hadapan Nabi. Jangan kamu berbantah-bantahan di hadapan Nabi sebagaimana kamu berbantahan di hadapan selain Nabi. Salah-salah, seluruh amal baikmu dihapus oleh Allah dan kamu tidak menyadari itu. Subhanallah, setelah ayat ini diturunkan, dua sahabat utama ini sepanjang hidupnya tidak pernah lagi mau meninggikan suara di hadapan Rasul. Ini sahabat-sahabat utama, sekali salah ditegur akan langsung ingat teguran itu sepanjang hayat dan akan langsung diaplikasikan dalam hidupnya. Salah satu tanda orang baik ketika sebelumnya nggak tahu sesuatu, begitu ngaji jadi tahu, dia akan pertahankan pengetahuan itu, akan dia terapkan dalam kehidupannya, sehingga semakin tahu dia akan semakin baik, semakin tahu akan semakin baik. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi kalau saat ini ulama kita berbeda, ada yang lebih cenderung inilah calon pemimpin Indonesia terbaik, ini hasil istikharahku, yang lain enggak, ini yang terbaik, ini hasil istikharahku. Kita nggak perlu bingung, sudah terjadi di masa Rasul. Melalui ayat tadi, tafsirnya la tuqaddimu, dalam tafsir Fathul Qadir diantaranya la taqta'u amran bidunillahi wa rasuli wala tu'ajjilu bi. Jangan kamu memutuskan satu perkara dengan tidak melibatkan Allah dan Rasulnya. Jangan terburu-buru. Ketika di masing-masing capres ulamanya masing-masing mengklaim sudah istikharah. Istikharah itu perintah Rasul buat siapa? Bukan buat ulama, tapi buat setiap muslim. Kita lakukan juga istikharah. Ketika berkali-kali sudah kita lakukan, kok Allah nggak berikan isyarat siapa ya calon terbaik, ya saat itulah silahkan kita ikut pandangan ulama yang nyaman di hati kita. Lebih ditegaskan lagi oleh Rasul, sebelum kita milih sesuatu mana yang terbaik, oleh Rasul jelas diperintahkan untuk istikharah. Hadisnya sahih. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Faqala idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariidah summa yaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'asi wa akibati amri aw qala ajil amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrul li fi dini wa ma'asi wa akibati amri aw qala ajil amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu summa qdur liyal khaira wardini fihi. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 1162.
Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasul mengajarkan kepada kami sholat istikharah, sholat meminta petunjuk, memilih yang terbaik. Cara mengajarkannya sebagaimana beliau ajarkan surah-surah Al-Quran kepada kami, diulang-ulang oleh Rasul. Kata beliau, jika kalian punya keinginan memilih sesuatu, memutuskan satu perkara, kerjakanlah 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Lalu angkat kedua tangan, berdoalah ya Allah, dan selanjutnya. Jamaah dan ya Allah ayakum ajmain. Jadi ketika kita sholat sampai di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kalimat tengah-tengah Al-Fatihah yang Allah bagi 2. Hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Disinilah batas pemisah antara jatahku dan jatah hambaku. Untuk hambaku apapun yang dia pinta. Tapi tetap dengan keyakinan kita, Allah Maha Baik, Allah tidak akan berikan sesuatu yang tidak baik buat kita. Ketika kita selalu dalam kesadaran itu, andai pun kita sakit, yakin itu untuk kebaikan kita. Kok bisa sakit untuk kebaikan? Ya sangat bisa. Selalu husnudzon pada Allah. Ketika pola hidup kita sudah usahakan mengikuti syariat Allah. Pola makan kita ikuti syariat Allah. Pola istirahat semuanya kita ikuti. Kok kita sakit, kita husnudzon, pasti sakitku ini untuk kebaikanku. Andaikan kita salahkan Allah, ya Allah, aku sudah patuhi semua syariatmu, kenapa kau jadikan aku sakit? Ini nggak baik buat kita. Boleh jadi sakit kita akan semakin parah. Allah itu Maha Baik, Allah Maha Rahman Rahim. Nggak mungkin Allah Maha Bijaksana. Apapun yang Allah tetapkan pada kita, ketika kita sudah mematuhi aturan Allah, yakin itu sudah dalam lingkup kebijaksanaan Allah. Orang tua yang sayang anaknya, tidak anak itu dimanja terus, pasti kadang suruh melakukan sesuatu yang tampaknya berat, tapi untuk kebaikan si anak. Ketika selanjutnya dalam Fatihah kita dengan penuh kesadaran di sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawaban Allah untuk kalimat ini sama dengan jawaban yang tadi. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Kalau yang tadi hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, yang ini hada li abdi, inilah yang khusus jatah buat hambaku. Otomatis di ayat itu ihdinas siratal mustaqim itu permintaan kita pada Allah. Permintaan terbaik bagi seorang muslim mukmin kepada Allah, permintaan terbaiknya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini permintaan yang paling utama. Mantapkanlah kami ya Allah berada di jalan yang lurus. Istiqomahkan kami berada di sini sampai kita mati. Jalan orang-orang yang sudah Engkau berikan nikmat. Siapa orang-orang itu? Di ayat yang lain, di kalangan para nabi, syuhada, siddiqin, sholihin. Bukan jalan yang orang yang Engkau murkai, Engkau laknati, bukan. Hayati kalimat ini, ihdinas siratal mustaqim, maknanya apa, maksudnya apa? Insya Allah kalau sebelumnya ada perilaku Yahudi Nasrani yang masih ada dalam diri kita, nanti kita pelan-pelan akan tinggalkan itu. Penekanan ghairil maghdubi alaihim Yahudi waladdallin Nasrani,
Itu di satu tafsir. Ketika ada pola tingkah pola Yahudi kok masih kita perbuat, berarti doa kita di sini mungkin belum kita hayati. Hayati maknanya. Kita minta dijaga oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, berada di jalan yang lurus, jalan para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Sebaliknya kita minta dijauhkan dari perilaku, dari jalan pola hidup Yahudi Nasrani. Jamaah dan Allah ayyakum ajma'in. Kata penulis kitab ini, wa hada hadisun alimun jalilun lawis tahdara. Ini hadis yang agung, hadis yang besar, kalau selalu dihadirkan oleh setiap orang yang sholat dalam hatinya. Kalau perlu hadis ini kita hafalkan, lotok. Setiap kali kita mau sholat, ingat hadis ini. Dalam sholat ketika kita baca Alhamdulillah, Allah akan langsung menjawab. Baca ayat berikutnya, Allah langsung menjawab. Hadirkan hadis itu untuk membimbing kita, membantu kita lebih konsentrasi dalam sholat kita. Law istahdarahu kullu musallin lahasala lahu khusyu'un balighun. Setiap orang yang sholat, andaikan hadis ini selalu ada di hatinya, selalu dihadirkan, direnungkan sebelum dia sholat, niscaya kehusuan yang sangat mendalam akan bisa dia dapatkan. Wala wajada lil fatihati asarun adiman. Pasti selanjutnya bacaan Al-Fatihah akan ada pengaruhnya yang sangat dahsyat buat jiwanya. Kaifada wa huwa yastas'uru anna rabbahu yukhatabahu summa yu'tihi su'lahu. Kita hayati, kita baca Al-Fatihah, Allah akan timpali bacaan kita. Lalu Allah janjikan untuk mengabulkan permintaan kita. Bagaimana hal itu tidak ada pengaruh besar di jiwa kita? Jadi selalu mengingat hadis ini, hadis qudsi, bahwa ketika kita sholat kita baca Al-Fatihah, tidak dilepaskan begitu saja Al-Fatihah kita oleh Allah. Allah akan tanggapi sejauh mana kita melafadzkan Al-Fatihah itu, dengan penghayatankah atau tidak. Ketika kita hayati Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yakin, batin kita dengerin Allah menjawab Hamidani Abdi. Batin kita yang dengerin, bukan kuping kita. Ini hadis gak panjang-panjang banget, untuk jadi hafal nggak susah. Jadi ketika kita memahami hadis ini, satu lafaz Al-Fatihah kita akan berhenti, kita hayati jawaban Allah, batin kita dengerin. Walaupun membaca Al-Fatihah disambung-sambung tidak haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak haram. Namun karena sunnahnya per ayat, berarti baca Al-Fatihah disambung-sambung ayatnya makruh. Lawan kata sunnah makruh. Jamaah dari Allah ya ajma'in. Wa yanbaghi ijlalu hadhil mukhatabati wa qaddaruha haqqa qadariha. Sebaiknya siapapun kita yang baca Al-Fatihah, khususnya di dalam sholat, percakapan tadi, bagaimana hamba baca Al-Fatihah, bagaimana jawaban Allah, itu kita hayati, kita tempatkan di tempat yang selayaknya. Kita jadikan peringatan buat kita sebelum kita ngerjain sholat.
Apalagi di hadis yang lain riwayat Imam Al-Hakim, hadisnya sahih. Inti sholat, ketika kita sholat, kita sedang munajat dengan Allah. Meskipun kita sholat berjamaah, masing-masing kita sebetulnya sedang munajat dengan Allah, sedang berbisik-bisik dengan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadukum idza qama yusalli qa'im fa innama yunaji rabbah falyandur kaifa yunaji. Sesungguhnya setiap kalian ketika dia berdiri ngerjain sholat, dia sedang munajat, sedang berbisik berduaan dengan Allah. Maka perhatikan bagaimana cara dia berbisik dengan Allah. Kaifa yunaji rabbah. Ini perintah Rasul. Setiap bacaan kita itu kita sedang berbisik dengan Allah. Lebih-lebih Al-Fatihahnya. Ketika kita Allahu Akbar, kita ketuk-ketuk pintu Allah. Allahu Akbar. Kita penuh penghayatan di situ, yakin Allah akan langsung menuju kita. Rahmatnya, ampunannya langsung Allah arahkan ke kita. Jika sepanjang sholat kita selalu dalam kondisi seperti itu, ampunan rahmat Allah sepanjang sholat akan selalu dicurahkan pada kita. Tapi kalau cuma di saat Allahu Akbar itu saja kita konsentrasi, bacaan berikutnya pikiran kita nggak karu-karuan kemana, tentu perhatian Allah pun akan dialihkan. Di hadis yang lain juga seperti itu, Rasulullah kasih tahu kita. Selama kita konsentrasi dalam sholat kita, Allah akan selalu mengarahkan pandangannya dalam tanda kutip, rahmatnya, maghfirahnya kepada kita. Ketika kita sudah berpaling dari sholat kita, apakah pandangan mata kita jelalatan, apakah hati kita kemana-mana, Allah pun berpaling dari kita. Jamaah dan Allah yakum ajma'in, ini semua bagi orang yang membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Bagaimana kalau ada orang sholat nggak baca Al-Fatihah? Apa ada sholat nggak baca Al-Fatihah? Ada, karena memang itu juga dibolehkan. Makmum. Nah, makmum apakah wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Ini di kajian fikih ulama berbeda pendapat. Makmum nih khusus. Kalau imam wajib, sholat sendiri wajib Al-Fatihah. Makmum wajib atau tidak, ini ulama berbeda pendapat. Di kitab fikih Al-Muhaddab fi fikhil Imam Syafi'i, hal tajibu alal makmum, apakah Al-Fatihah wajib buat makmum? Yundaru fihi, harus dilihat dulu jenis sholatnya. Fa in kana fi sholatin yasurru fiha bil qiraah, kalau sholatnya sholat sir, sholat duhur asar, di mana bacaan imam makmum nggak dengar. Nah, kalau sholatnya sholat pelan, sholat sir, wajibat alaih, seluruh makmum wajib baca Al-Fatihah. Ini ulama sepakat. Sholatnya sholat pelan, duhur asar, bacaan imam tidak diperdengarkan ke makmum, seluruh makmum wajib baca Al-Fatihah. Wa in kana fi sholatin yujharu fiha, kalau sholatnya jahar, maghrib, isya, subuh, fafihi qaulani, di sini yang ada perbedaan pendapat. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, pendapat beliau yang pertama dengan yang belakangan itu berbeda. Yang pertama selanjutnya oleh para ulama diistilahkan qaul qadim. Ketika beliau di Baghdad,
Selanjutnya beliau hijrah ke Mesir. Di situ ada fatwa-fatwa beliau di saat usia beliau sudah semakin matang, dimasukkan qaul jadid. Dalam kitab ini pandangan pertama Imam Syafi'i, pandangan terakhir, pandangan kedua, yajibu, bahwa makmum walaupun imam sholatnya jahar, makmum wajib baca Al-Fatihah. Sholat maghrib isya subuh makmum wajib. Dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i dari sahabat Ubadah bin As-Samit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Tapi ketika hadis ini dipakai dalil oleh Imam Syafi'i, beliau tidak melihat perawinya. Karena perawi Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud itu di bawah Imam Syafi'i. Apalagi Bukhari, Muslim. Jadi kalau kita baca kitab Imam Syafi'i misal kitab induknya Imam Syafi'i, di situ aslinya nggak ada hadis riwayat Bukhari, Muslim, itu nggak ada. Pada saat Imam Syafi'i wafat, Imam Bukhari baru umur 8 tahun. Nah itu kitab fikih Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, termasuk Imam Abu Hanifah, itu nggak ada ditulis hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, nggak ada. Dari ulama-ulama hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain, ini masanya sesudah 4 madhab. Di hadis dari sahabat Ubadah bin As-Samit, qala, sang sahabat berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kami salat bersama Rasul. Fasaqulat alaihil qiraah. Rasul merasa bacaannya berat karena ada yang ngikutin. Rasul baca Al-Fatihah, ada yang ngikutin. Rasul baca surah, ada yang ngikutin. Dan yang ngikutin itu menyuarakan bacaannya sehingga ngerecokin bacaan Rasul. Rasul merasa berat bacaannya. Falamman sarafa, ketika sholat selesai, qala, Rasul pun langsung berkata, inni la'arakum taqra'una khalfa imamikum. Aku ngerasa kalian tadi ikut membaca ya bareng imam. Kulna, para sahabat jamaah menjawab, wallahi ajal ya Rasulullah. Demi Allah, betul wahai Rasul, tadi bacaan-bacaanmu kami ikuti. Kami lakukan itu wahai Rasul. Kalau Rasul menegaskan, la taf'alu, jangan lakukan lagi. Ketika imam sedang membaca, memperdengarkan bacaannya pada kalian makmum, kalian jangan membaca. Illa bi ummil kitab, kecuali Al-Fatihah. Imam baca Al-Fatihah, makmum baca. Kapan waktu terbaik? Sesudah Imam Al-Fatihah, imam akan berhenti sedikit lebih lama. Itulah waktu buat makmum. Itu yang terbaik. Begitu waladhdallin, amin. Jangan imam langsung bismillahirrahmanirrahim. Berhenti seukuran makmum Al-Fatihah selesai. Setelahnya baru lanjutkan. Jadi ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i di pandangan belakangan beliau bahwa walaupun sholatnya jahar, makmum tetap wajib. Tapi pandangan yang lain, ketika Imam Syafi'i di Baghdad dan juga ulama yang lain, ketika sholat jahar, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Dalilnya hadis dari sahabat Abu Hurairah. Hadisnya diriwayatkan oleh nyaris ulama hadis yang sama, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Tapi ternyata hadis kedua
Yang kesimpulannya, ketika imam baca jahar, makmum nggak wajib baca. Hadis kedua ini dinilai oleh Imam Al-Baihaqi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif karena di situ sesudah Abu Hurairah yang meriwayatkan dari beliau namanya Ibnu Uqaimah. Ini seorang perawi hadis yang tidak diketahui, majhul. Jadi hadis kedua, makmum nggak baca Al-Fatihah ketika imam menjaharkan bacaannya. Ini dari sahabat Abu Hurairah, diterima oleh Ibnu Uqaimah. Nah, siapa Ibnu Uqaimah? Ini nggak diketahui. Seorang perawi hadis yang majhul. Yang karena itu kata Imam Al-Baihaqi, hadis kedua ini statusnya dhaif. Dengan demikian kata Imam Nawawi, wa ammal ma'mum fal madhabus sahih wujubuha alaih. Makmum madhab yang sahih wajib baca Al-Fatihah walaupun sholatnya jahar. Fi kulli rak'atin, pada setiap rakaatnya. Fi sholati sirriyati wal jahriyati, baik dalam sholat sir ataupun sholat jahar. Ini yang agak aneh tuh. Hadis pertama, kedua, hadis pertama makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Hadis kedua tidak. Hadis pertama dari Ubadah bin As-Samit, hadis kedua dari Abu Hurairah. Imam Al-Baihaqi yang beliau ada di abad ke-4 Hijriah berpandangan hadis pertama sahih, hadis kedua dhaif. Ulama belakangan abad 20 Syekh Albani sebaliknya, hadis kedua beliau nilai sahih, hadis pertama beliau nilai dhaif. Syekh Albani mendhaifkan hadis pertama tanpa menyebutkan alasannya, mensahihkan hadis kedua tanpa menyebutkan alasannya. Sebaliknya Imam Al-Baihaqi mensahihkan hadis pertama karena perawinya di setiap tingkatannya semuanya dikenal, semuanya dipercaya. Hadis kedua didhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi karena perawi sesudah sahabat Ibnu Uqaimah, seorang yang tidak dikenal. Apakah Syekh Albani dalam hal ini khilaf atau bagaimana, saya nggak tahu. Jadi saya yakin makmum sholat jahar pun tetap wajib baca Al-Fatihah. Wallahu a'lam.